Perlu kalian juga ketahui, ya. Perlu kalian ketahui bahwa ada terlihat seorang wanita, ibu-ibu, yang saya juga pertanyakan kapasitasnya sebagai apa dia datang ke situ, ke acara tersebut. Sebagai apa kapasitasnya? Apakah dia, ibu itu seorang pengacara dari tim kuasa hukumnya DRG? Apakah ibu itu asisten pengacara dari tim pengacaranya DRG? Apakah ibu itu seorang artis yang berkapasitas sebagai apa, kan begitu? Apakah ibu itu wartawan, jurnalis, atau sebagai apa ibu itu datang? Panggil mekanik bisa ya? Bisa. Bisa. 27. Panggil mekanik bisa. 27. Minta sekarang. Kenapa Ci? Itu listriknya nggak nyala. 27. Mobil 27. Iya. Kalau tukang AC di mana sih? Masih di belakang sih. Buat bersih laci. Sekali. Di belakang. Dia di Pawi namanya. Bisa tolong panggilin juga nggak ya? Bentar ya. Pak Nahak itu kayaknya ibu masih sibuk, diturunin dulu tuh. Lagi sibuk kayaknya. Diturunin dulu biar kita bicaranya enak. Dia lagi sibuk tuh. Ya. Halo. 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 Ya. Wah. Tanya kemarin tuh respon terkait dengan kan ada Mas Firdaus tuh. Kalau dari kuasa hukum juga. Dari itu kenapa itu? Iya, jadi akibat kemarin karena kericuhan itu sebenarnya kan posisi aku agak jauh ya. Jadi kalau ada yang ngoceh-ngoceh salah sendiri, dia ada di tengah-tengah, mohon maaf, saya bukan ondel-ondel yang ada di tengah-tengah. Gitu loh, posisi saya itu ketika udah bubaran selesai, pada saat Sunan didorong-dorong itu, aku paling pinggir sebenarnya, nggak ada di tengah-tengah. Tiba-tiba karena tiba-tiba Sunan dipukul, terus akhirnya terjadi dorong-dorongan, sampai akhirnya dorong-dorongan itu mengakibatkan aku yang lagi berdiri aja di pinggiran sampai harus terkena gitu dampaknya gitu. Jadi kaki aku itu ikut terinjak akibat kericuan kejadian dorong-dorongan tersebut gitu, dan menyebabkan pada saat itu juga aku juga kaget, loh kok tiba-tiba panas ya ke kuku aku, ternyata itu udah darah semua, dan darahnya itu sampai dengan 2 jam lebih, itu sampai kita ke Polres Jakarta Selatan bikin LP, itu darahnya masih ngocor terus gitu. Betul. Baru dibawa ke emergency ya sama polisi ya. Polisi yang antar. Betul, baru dibawa ke emergency sama polisi, dan ternyata penyidik dari penyidik dampingin kita, terus begitu divisum sama dokter bilang, waduh ini udah parah banget ini lukanya, jadi kakinya ini mau nggak mau harus dicabut kuku kakinya gitu loh, bagian jempol. Aku tuh Tapi nggak sampai dipotong ya Bu jempolnya, nggak sampai dipotong jempolnya. Untungnya nggak sampai dipotong, kalau sampai dipotong mati deh, gua kagak numbuh lagi deh tuh, biar dioperasi juga kayaknya mencurigakan. Iya. Dan itu mungkin kalau orang biasa yang nggak biasa dengan darah ya, karena aku untung udah biasa berapa kali operasi gitu, jadi maksudnya itu aja aku sampai mules gitu, sampai masuk ke toilet gitu loh sebelum aku dilakukan bius, karena kan jempol aku itu kan di biusnya kan ya menggunakan obat bius itu kan jarumnya kan panjang banget, itu sampai nembus betul. Dari dalam daging sampai ke dekat kuku gitu, dan itu juga ada beberapa titik itu yang dimasukkan jarum suntik gitu, jadi memang itu kesakitan yang sangat luar biasa gitu. Iya. Nah, saya sangat sayangkan ketika kita sudah membuat LP kok malah dia ikut-ikut bikin LP tandingan, ya mungkin karena dia udah khawatir kali ya. Nah, tapi kan yang sangat disayangkan dia hanya berlandaskan kepada video yang dia bilang pada saat dia press con gitu kan, dimana memang di situ kan nggak ada pukul-pukulan, nggak kelihatan juga. Yang lucu kok malah dia ngarang bebas, malah Sunan yang mukul dia sampai beberapa kali, dan saya juga dibilang sampai saya katanya saya masih 43 dan anak saya juga masih umur 15 tahun, anak saya nggak mungkin melahirkan umur 15 tahun ya kan itu udah nggak mungkin gitu kan. Jadi artinya jadi pengacara ibu dulu dia. Artinya Ibu Barbie
merasa apa yang disampaikan oleh pihak tim kuasa hukumnya DRG pada saat mereka preskon yang menyatakan nenek Barbie Kumalasari itu itu pelecehan itu terhadap saya. Itu kan harga diri saya, nama baik saya gitu kan. Seorang Bang Hotman Paris aja tidak pernah loh menghina personal saya. Kok ini urusan ranah hukum, kenapa lo jadi bawa ke urusan personal gue gitu kan? Aku kenal juga kagak, ya kan? Tahu mukanya juga kagak pernah lihat, namanya juga nggak pernah lihat, ganteng juga kagak, ya kan? Tuh, dengar teman-teman ya, netizen dengar tuh, Bang Hotman Paris saja tidak pernah ya melakukan pembulian atau ngenyek Barbie Kumalasari dengan panggilan nenek atau apalah gitu ya, tidak pernah ya? Tidak pernah sama sekali gitu. Bahkan kita suka sindir-sindiran pun tidak pernah menyindir aku sampai personal. Kalau ini kan udah personal, karena kan nenek itu kan pribadi ya. Kalau memang anak saya sudah melahirkan dan saya punya cucu, wajar dia bilang nenek kakek bodoh amat. Kalau perlu mbah juga nggak ada masalah. Ini kan jelas-jelas anak saya masih umur 15 tahun, terus kok yang sangat disayangkan saya juga pengacara, dia juga pengacara, kok bacotnya nggak kelihatan dia sekolahnya tamat mana, saya nggak tahu gitu loh. Nah, atas pernyataan mereka pengacara tim DRG terhadap dia ada bukan upaya hukum atau bagaimana? Oh iya, jadi kita lagi somasi dia 1 kali 24 jam, kita tunggu sampai malam ini. Apabila mereka tidak ada itikat baik untuk meminta maaf atau mungkin lebih menghina-hina saya lagi, besok kita akan langsung segera laporkan, ya kan, karena itu pencemaran nama baik, pelecehan, terus apa namanya, dia juga bilang juga udah seperti jadi dia seperti lebih dari dokter, karena dia bilang saya katanya jempol saya itu sudah terkelupas dari sebelum kejadian. Kalau terkelupas berarti kan nggak ada darah dong, gitu loh. Berarti kukunya udah mati dong. Memang terkelupas gitu. Kira-kira apa maksud tim pengacaranya DRG? Dia main di kebun binatang sama temen-temennya. Jadi bukan. Pertanyaan saya, kira-kira apa maksud statement mereka menyatakan bahwa Bu Barbie itu memang sudah kukunya sudah terkelupas sebelum ada peristiwa penyerangan terhadap saya? Kira-kira apa maksud mereka? Menurut saya sih itu alibi mereka aja. Kenapa? Mungkin untuk membuat terkesan seolah saya itu drama, ya kan? Drama, memainkan sebuah drama dongeng kuku lepas, betul, saya pakai darah ayam yang saya sebarkan di studio. Padahal ibu malam itu masuk ke UGD ya Bu ya? Malam itu masuk ke UGD dan diambil tindakan operasi langsung ya? Yes, langsung dibius, itu kakinya dibersihkan dulu oleh dokter. Bu, kalau menurut kacamata hukum saya sebagai orang hukum, apa yang disampaikan oleh pihak mereka itu mereka harus dapat membuktikan. Betul sekali. Ya, ketika mereka bilang nenek Barbie Kumalasari, mereka harus bisa membuktikan bahwa seorang Barbie Kumalasari punya cucu. Ya. Dan ketika dia tidak bisa membuktikan, maka dia harus bertanggung jawab dengan statementnya di hadapan wartawan dan terpublikasi. Betul sekali. Lalu ketika dia bilang kukunya Bu Barbie itu sudah copot atau sudah bermasalah sebelum adanya peristiwa penyerangan. Betul. Nah, itu juga dia harus bisa buktikan secara medis. Betul sekali. Ya, dia harus bisa buktikan secara medis. Tapi kalau tidak bisa, ya artinya apa yang dilontarkan oleh tim kuasa hukum DRG itu semua bertendensi fitnah dan berita hoaks. Iya, betul. Nah, betul sekali. Itu jelas diatur dalam undang-undang, dalam ketika dia menyampaikan ke publik itu suatu kebohongan, suatu tuduhan yang tidak benar, ya ada konsekuensi hukumnya, Bu. Iya, betul. Makanya akhirnya saya kemarin memutuskan untuk memakai Bang Firdaus ya untuk laporan, ya kan, satu untuk kita somasi 1 kali 24 jam, kedua untuk kita laporkan ketika mereka tidak ada itikat baik, ya sudah kita besok itu langsung laporkan ke Polres Jakarta Selatan gitu. Kalau saran saya atas Bu, penghinaan tersebut gitu. Iya, kalau saran saya jangan dilaporin lah Bu, kasihan pengacaranya, tim pengacara DRG kan sibuk lagi ngurus DRG, sibuk menghadapi laporan ini harus laporan saya.
karena bacotnya itu udah ala yang gemblong ini, dia nggak introspeksi diri ya, wajahnya aja kayak gitu, kok bisa ngatain orang gitu. Saya juga bingung, sebenarnya saya pengacara yang tidak pernah menghina orang, tapi kalau saya dihina duluan ya saya akan lebih hina dia lagi. Karena berarti dia memang suka dihina orang kan gitu. Apa yang dilakukan Bu Barbie ini? Ya. Belum. Apa yang dilakukan Bu Barbie ini persis dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak pernah menyerang orang, tapi kalau saya diserang orang, pasti saya akan balas. Lewat mana sih? Betul, makanya kita lihat aja hari ini apakah mereka itu ada itikat baik atau memang tetap menantang. Iya, Bu. Bu, sama satu hal, saya kan juga melihat ya, ada seorang ibu-ibu yang duduk persis di sebelah orang yang kami laporkan yang menyerang diri saya gitu loh. Nah, saya agak bingung itu, ibu itu kapasitasnya apa ya? Apa pengacara? Mungkin Bu Barbie tahu apa dia seorang artis, apa dia seorang ada ibu-ibu berambut panjang duduknya persis di sebelah orang yang melakukan penyerangan terhadap saya. Itu loh. Oh, kalau saya sih mungkin penonton aja kali. Kalau saya kan diundang sebagai praktisi hukum gitu kan, dan saya netral tidak membela siapapun. Mungkin kalau itu sebagai penonton aja, karena kan nggak ada kapasitas juga gitu kan. Iya. Ya, betul. Semangat Ibu Barbie. Iya, terima kasih. Semoga banyak. lekas sembuh. Semuanya, ya. Gunakan hak hukum Anda ketika Anda memang merasa ada dilanggar hak hukumnya, silahkan lakukan upaya hukum. Iya, betul. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semua netizen semua, Bang Agus Nak, Sunan. Iya. Firdaus bisa suruh naik nggak? Karena dia kuasa hukum Mbak Barbie, langkah apa yang dia mau lakukan? Udah pergi Mbak Barbie-nya. Ya, itu penjelasan dari Mbak Barbie juga sebagai salah satu korban. Bang Nahar, ini saya informasikan ya. Ini kan di sini juga banyak nih ya orang-orang yang masuk dalam live ini yang ada di kubunya mereka. Nah, biasanya mereka suka merekam-rekam tuh. Jadi live ini biasanya suka direkam. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang merekam-rekam ya tanpa seizin ini tentunya akunnya Bang Nahak, tanpa seizin akunnya Bang Nahak, itu bisa dikenakan secara pidana nggak, Bang? Ya, pidana, karena kan dia izin dulu, karena yang live akunnya kan akun saya. Jadi apapun itu kan harus karena seizin. Undang-undang soal perekaman kan ada ancaman hukumannya 10 tahun. Ya, ini jadi netizen diberikan pencerahan edukasi hukum ya, bahwa ketika Anda masuk ke live seseorang ya, dan ketika Anda melakukan perekaman diam-diam tanpa izin orang yang memiliki akun tersebut, maka Anda bisa dapat dikenakan atau dijerat dengan pasal-pasal Undang-Undang ITE. Begitu, Pak? Ya, betul sekali. Jadi sebagai warga negara harus saling menghormati, karena Undang-Undang ITE itu memang diciptakan itu untuk supaya menekan orang-orang yang memang selalu menggunakan akun palsu untuk merendahkan, memfitnah, mencemarkan nama baik orang di media sosial dan merekam. Ya, dan di media-media yang perlu dipublik. Iya, kan suka gini loh, kan Bang Nahar, kan sering kali tuh kita lihat ya, misalnya kayak hari ini nih, saat ini kita lagi live, terus direkam sama orang, terus disebarluaskan gitu kan, kita sering lihat tuh kayak gitu. Nah, itu dapat dikejar dan dijerat secara pidana ya? Ya, artinya itu kalau perekaman secara diam-diam. Misalnya saya dulu dan Bang Sunan, nanti itu saya rekam pembicaraan kita tanpa sepengetahuan Bang Sunan, lalu rekaman tersebut saya sampaikan ke media sosial, itu yang dampak. Kalau mau rekam untuk pribadi, untuk kepentingan lain sih nggak masalah. Bukan, begini Bang, pertanyaan saya, saat ini kan Bang Nahak sedang live di akun pribadinya Bang Nahak, ya. Nah, terus ada orang yang merekam tanpa izin Bang Nahak, merekam kegiatan atau percakapan live kita ini, lalu dia sebarluaskan ke media sosial. Nah, hal tersebut bisa dikenakan pidana atau tidak?
Kalau merekam tanpa izin, apalagi mempublikasikan ke media sosial, merekam hal-hal yang sensitif, itu memang ada indikasinya untuk ke arah pidana itu. Oh, oke. Baik. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada edukasi pada siang hari ini. Jangan kalian merekam-rekam live di akun media sosial media orang lain tanpa izin, terus lalu Anda share atau Anda masukkan di media sosial tanpa izin, itu bisa dikenakan pidana. Itu teman-teman ya. Jadi kita boleh bersosial media tapi harus tahu batasan dan aturan hukumnya. Jangan kalian seenak-enaknya aja mengambil rekaman dari live-nya orang, lalu Anda sebarkan, Anda potong-potong, edit-edit. Nah, itu bisa bermasalah nanti. Live. Bisa edit ya. Add aja. Nah. Ya, ini pengacaranya Pak Berbi Kumalasari akan menjelaskan terkait dengan Bang Firdaus. Oke Bang Nahak, saya ada kegiatan bersama keluarga. Hari ini saya izin turun dulu Bang Nahak. Makasih. Ya, selamat siang Bang Sunan. Terima kasih sudah live bersama memberikan edukasi. Ya. Ya. Ini sebentar lagi saya akan live bersama Bang Firdaus karena beliau lah ditunjuk menjadi kuasa hukum dari ini dokter. Mungkin dokter saya bisa undang ya.